Eh, bagian utama, satu bagian penting pada penginderaan jauh adalah fotogrametri. Fotogrametri ini tentu memiliki kompleksitas yang tinggi. Dahulu sebelum berkembang digital kamera, ya kamera digital, pemrosesan data, pengumpulan data, data akuisisi, kebanyakan menggunakan kamera biasa, ya, yang tidak berbasis digital. Dan rangkaian daripada fotogrametri ini adalah mulai dari akuisisi data, pemrosesan data, sampai kepada distribusi data. Dahulu sebelum berkembangnya kamera digital, akuisisi data dan pemrosesan data yang ditangkap oleh sensor itu menggunakan teknik-teknik fotografi, ya, yang sekarang sudah banyak ditinggalkan, kecuali foto-foto atau gambar-gambar yang mau ditempel hard copy-nya, ya. Dan fotogrametri ini tentu banyak diaplikasikan dalam hal survei dan pemetaan. Ya, dari namanya ada 3 nama: fotos, gramma, dan metron. Aplikasi daripada penginderaan jauh digunakan di dalam kartografi atau pengukuran tanah, pengukuran wilayah di bidang kehutanan, kemudian juga di bidang pertanian pada pengembangan lahan, pada precision farming, pertanian yang menggunakan presisi yang tinggi, perencanaan wilayah, perencanaan kota, perencanaan daerah, kemudian kadaster, peta kepemilikan tanah, ya. Eksplorasi sumber-sumber daya alam, sumber mineral, sumber daya hayati, sumber daya air. Ini banyak kita menggunakan remote sensing. Di bidang kesehatan juga demikian, bahkan di bidang perdagangan, di bidang agribisnis, di bidang bisnis juga menggunakan teknik-teknik fotogrametri. Proses penting di dalam fotogrametri, ada proses elektromagnetik pada saat akuisisi data, proses optik, dan proses sensitized material, ya, bagaimana mengubah ketajaman sensor dan material-material yang kita gunakan, meningkatkan sensitivitas daripada kamera-kamera atau instrumen-instrumen yang terlibat di dalam proses fotogrametri ini. Ada 3 bagian penting pada fotogrametri. Terrestrial fotogrametri. Pada terrestrial fotogrametri ini, bentuk penjabarannya seseorang atau surveyor naik pada suatu tempat, ya, kemudian pada suatu tempat yang tinggi, kemudian melakukan melakukan remote sensing atau fotogrametri. Kemudian aerial fotogrametri ini naik di atas balon udara, ya, balon udara, kemudian naik di atas helikopter, di atas pesawat, kemudian melakukan pengambilan data atau perekaman gambar ke bawah, ya. Hanya saja pesawat-pesawat yang digunakan untuk fotogrametri itu tidak semua jenis pesawat bisa digunakan, ya, tertentu. Ya, memang cocok, terutama pesawat-pesawat yang bisa terbang rendah. Kemudian satelit fotogrametri ini menggunakan satelit yang diluncurkan dengan roket didorong ke atas. Kemudian satelit membawa sensor, diantaranya misalnya
ada kamera dan ada alat-alat perekam yang digunakan. Kemudian hasil rekaman itu dikirim ke stasiun penerima yang ada di bumi. Terrestrial photogrammetry merupakan non-topographic mapping dan hanya cocok digunakan untuk jarak-jarak dekat, misalnya naik di atas gunung atau ke gedung-gedung tinggi. Kemudian spesifikasi sinar yang digunakan adalah sinar X, ya, dan paling umum digunakan pada survei di bawah air untuk mengumpulkan informasi yang ada di bawah air. Jarak dari kamera ke objek yang dikumpulkan itu hanya sekitar 300 meter, kurang lebih. Kemudian aerial photogrammetry, foto udara, ini harus menggunakan wahana, pesawat, helikopter, pesawat baling-baling. Banyak diaplikasikan untuk peta topografi, ya, dan kebanyakannya menggunakan pesawat terbang. Satellite photogrammetry ini tentu menggunakan satelit, posisinya lebih tinggi dan skala yang lebih luas, dan radiasi yang digunakan adalah sinar-sinar radiasi yang di luar jangkauan mata kita, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Mata kita ini terbatas di dalam menangkap radiasi. Ya, beda dengan matanya ayam. Kalau mata ayam itu bisa melihat gelombang radiasi yang tidak ditangkap oleh mata manusia. Ya, itulah sebabnya sehingga dikatakan dalam suatu hadis bahwa hadis Nabi SAW mengatakan, bersabda bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila ayam berkokok maka dia melihat malaikat. Ya, kenapa? Karena secara ilmiah matanya ayam itu bisa menangkap gelombang yang tidak ditangkap oleh mata kita. Malaikat merupakan suatu gelombang yang hanya bisa ditangkap oleh matanya ayam. Demikian pula kuda. Ya, kuda bisa menangkap gelombang, tapi perbedaan gelombang yang ditangkap oleh mata ayam dan mata kuda itu berbeda. Ya, kuda hanya tidak bisa melihat malaikat, tapi dia bisa melihat jin atau setan. Ya, makanya Nabi mengatakan bahwa apabila kuda meringkik maka dia melihat jin atau setan. Ya, melihat setan. Ya, karena matanya mampu melihat jin yang terdiri dari unsur gelombang yang tidak dilihat oleh mata manusia. Ya. Jadi itulah satellite photogrammetry. Gelombang yang digunakan tidak dijangkau oleh mata kita. Kemudian elemen-elemennya, electromagnetic radiation, pancaran energi dalam bentuk gelombang. Kemudian spektrum elektromagnetik yang digunakan berupa sinar gamma, sinar X, ultraviolet, visible radiation, inframerah. Ya, inframerah terutama untuk perekaman malam hari. Ini adalah cakupan panjang gelombang pada remote sensing. Inframerah yang sinar tampak yang ditangkap oleh mata kita. Inframerah tidak bisa kita lihat, middle inframerah dan microwave. Gelombang pendek ini yang sering digunakan untuk memasak, microwave ini. Ini adalah skema atau bagan panjang gelombang dan cakupan gelombang yang digunakan di dalam remote sensing. Ya, kita akhiri sampai di sini pembahasan tentang